Gagal menang, Paul Munster tuduh Job Gal. Saywar pemain Persija. Javier Roca meminta maaf. Polemik Wander Luiz dan kasus bonek dibacok. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kegagalan Arema di pekan ke-27 setelah takluk dari Persik Kediri 0-1 gagal dimanfaatkan Bayangkara FC yang harus bermain imbang 0-0 dengan PSM Makassar. Akibat kegagalan ini, pelatih Bayangkara FC Paul Munster menuding PSM sengaja bermain negatif agar Bayangkara tak bisa susul Persib. Paul Munster menuduh PSM mengulur-ulur waktu dan menjegal Bayangkara FC untuk jadi juara. Lawan kami sengaja mengulur-ulur waktu dan wasit mengizinkan hal tersebut, dan keputusan pun dari wasit tidak bagus di laga ini. Kalau kepemimpinan wasit yang seperti ini berniat membuat kami tidak menang dan naik, ya bakalan sulit peluangnya. Saya rasa ada main antara pelatih PSM dengan pelatih Persib karena mereka sama-sama dari Belanda, ujar Paul Munster. Atas tuduhan ini, pelatih PSM Makassar Job Gal pun bereaksi dan menyerang balik Paul Munster. Menurut Job Gal, anak asuhnya memiliki alasan tertentu mengapa bermain lambat. Itu disebabkan pemain PSM kelelahan atas jadwal yang sangat mepet. Dia tidak tahu kondisi tim kami. Dia tidak merasakan bagaimana rasanya jadi tim yang diberi waktu istirahat sangat singkat. Mereka enak memiliki waktu istirahat yang cukup, sedangkan kami seperti disiksa. Jadi wajar pemain kami bermain lambat karena mereka kelelahan. Saya pikir tim manapun akan sama jika dalam kondisi kelelahan, ujar Job Gal. Lebih lanjut, Job Gal mengatakan, saya pikir tak pantas seorang pelatih menyalahkan tim lain atau pelatih lain atas kegagalan timnya. Pelatih hebat itu harusnya pintar meracik strategi agar bisa menang. Apalagi tim mereka kan cukup bugar, bukan menyalahkan orang lain, ujar Job Gal. Sementara itu, jelang duel menghadapi Persib Bandung, pemain senior Persija Jakarta Maman Abdurrahman mengatakan hal pedas. Menurut Maman, laga melawan Persib adalah laga biasa dan Persib bukanlah tim spesial. Bahkan Maman berjanji akan membuat mantan timnya ini menderita saat jumpa Persija. Ini pertandingan biasa ya buat saya. Persib juga bukan tim spesial. Saya memang pernah main untuk Persib, tapi saya janji akan membuat Persib menderita saat jumpa Persija nanti, seperti yang kita lakukan di pertemuan pertama, ujar Maman Abdurrahman. Namun atas ucapannya ini, Maman justru dimarahi oleh sang pelatih Sudirman. Menurut Sudirman, tak patut seorang pemain merendahkan tim lain, apalagi membuat saywar. Menurut Sudirman, siapapun lawannya seharusnya pemain tetap menghormati dan waspada, karena kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri. Memang ucapan pemain kami sangat saya rasa tidak etis. Seorang pemain tak boleh merendahkan tim manapun, karena di lapangan semua bisa terjadi. Jika terlalu sombong akan fatal dan bisa menghancurkan diri sendiri, ujar Sudirman. Lain halnya yang diungkapkan striker Persib David Da Silva. Jelang menghadapi Persija, Da Silva tak peduli akan bertemu mantan rekannya di Terengganu, yakni Makan Konate. Menurut David, dirinya hanya meminta semua pemain bermain lepas. Khusus untuk gelandang dan winger, Da Silva meminta jangan terlalu banyak memegang bola. Sebisa mungkin secepatnya berikan umpan ke depan agar bisa dieksekusi. Saya tidak peduli akan bertemu siapa di saat jumpa Persija nanti, termasuk Konate. Saya hanya ingin tim ini main lepas. Untuk gelandang jangan ragu berikan umpan ke depan. Jangan terlalu lama memegang bola di tengah atau lakukan pergerakan sendiri. Berikan umpan ke depan agar segera bisa dieksekusi, ujar David Da Silva.
Kemenangan 0-1 Persik Kediri atas Arema mencatatkan rekor tersendiri khususnya untuk pelatih Javier Roca. Rekor itu adalah Roca menjadi satu-satunya pelatih yang mampu memberikan kemenangan bagi Persik Kediri atas Arema setelah 12 tahun tak pernah menang atas Arema. Namun pelatih asal Chili ini tak peduli dengan rekor tersebut. Ia justru meminta maaf pada pemainnya, khususnya sang pencetak gol Rizna Prahalabenta. Menurut Roca, selama latihan Rizna lah pemain yang paling sering dimarahi oleh Roca, karena Rizna lah pemain yang paling bengal di Persik Kediri. Roca selalu mengajarkan pada Rizna untuk terus berlatih melakukan tendangan bebas. Roca ingin Rizna lah yang menjadi eksekutor di setiap bola mati Persik Kediri. Namun Rizna selalu menolak dengan alasan kemampuannya tak cukup. Saya pribadi minta maaf untuk Rizna karena setiap kali latihan sering saya marahi. Tujuan saya itu agar Rizna bisa sempurna dalam urusan lakukan tendangan bebas. Dan saya juga sering bilang kalau Rizna itu pemalas. Tapi dengan golnya ini ternyata saya salah. Rizna telah berkembang pesat, ujar Javier Roca. Wah, baru kali ini ada pelatih minta maaf sama pemainnya. Keren pisan ini mah. Kegagalan Wander Luiz mengeksekusi penalti saat kontra Persikabo terus menjadi polemik di kalangan BCS atau Brigata Kurvasud, yakni supporter PSS Sleman. Sebagian BCS menuding Wander sengaja tak menggolkan penalti tersebut. Hal ini lantaran Wander kecewa pada manajemen PSS Sleman yang kabarnya hanya akan memakai jasanya hingga akhir musim saja. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan jika Wander sengaja tak mau membobol gawang Persikabo karena musim depan Wander akan pindah ke Persikabo menggantikan Ciro Alves yang kabarnya akan hengkang ke Persib. Alasan yang kedua ini mencuat disinyalir karena Wander Luiz pernah terlihat tengah berbincang dengan pelatih Persikabo Listiadi sebelum laga Persikabo kontra PSS Sleman. Ya, desas-desus Wander Luiz akan pindah ke Persikabo terus mencuat lantaran santernya berita jika Ciro Alves sudah resmi milik Persib Bandung. Jelas hal ini membuat Persikabo harus segera mencari pengganti Ciro Alves dan kabarnya Wander Luiz pun masuk dalam incaran. Tapi entahlah, toh semuanya baru akan diketahui saat akhir musim nanti. PSSI akhirnya memberikan komentarnya soal insiden pembacokan oknum supporter Arema pada supporter Persebaya usai Arema kalah atas Persebaya. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, kejadian ini sangat disesalkan. Namun menurutnya hal ini tak ada kaitannya baik untuk Arema maupun juga Persebaya. Ini murni kriminalitas menurut Iwan Bule. Pasalnya menurut Iwan, kejadian ini berlangsung bukan dalam konteks pertandingan atau di area stadion, tapi di luar itu semua. Berbeda dengan kasus ketika supporter Persija tewas oleh supporter Persib yang kejadiannya berlangsung di area stadion. Sungguh disayangkan atas kejadian ini dan harusnya ada kedewasaan dari supporter. Dan saya juga yakin para pelakunya ini hanyalah anak-anak ABG yang masih labil. Tapi jelas ini kriminalitas dan tak ada sangkutannya dengan klub baik Arema maupun Persebaya. Karena ini konteksnya di luar pertandingan, bahkan bukan di area stadion. Beda dengan kejadian 2018 saat Persib dengan Persija, kejadiannya masih di area stadion. Tapi saya mengapresiasi tindakan supporter Persebaya yang tak lakukan tindakan balasan, ujar Iwan Bule. PSSI rakwani lur hukum Arema. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.